Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imas Malinda dari Prodi Akuntansi dengan nomor induk mahasiswa 3192040 dengan mata kuliah Auditing 1 kelas AK SA 2019 pada hari ini Selasa tanggal 8 Februari 2021 dengan dosen penguji Bapak Agus Bagianto. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari ujian akhir semester tahun akademik 2021-2022. Nah, untuk jawaban yang soal pertama yaitu yang saya ketahui tentang auditing adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti-bukti atas informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian informasi yang dilaporkan dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Kemudian yang saya ketahui tentang asersi manajemen adalah asersi itu sendiri merupakan pernyataan yang dibuat oleh pihak yang secara implisit dimaksudkan untuk digunakan oleh pihak lain atau pihak ketiga. Nah, asersi manajemen ini merupakan bagian dari kriteria yang dipergunakan oleh manajemen untuk mencatat serta mengungkapkan informasi akuntansi dalam laporan keuangan. Asersi manajemen akan menunjukkan apakah kegiatan yang dilakukan oleh manajemen telah sesuai dengan aturan yang berlaku atau tidak, dan akan menjadi pertimbangan untuk auditor dalam mencapai tujuan auditnya serta menjadi dasar auditor untuk menyampaikan opini. Kemudian untuk soal yang ketiga yaitu setelah audit objektif dilaksanakan, maka akan dilanjutkan dengan penetapan spesifik tujuan audit terkait transaksi umum. Tujuan ini dibuat untuk setiap siklus transaksi dan disesuaikan dengan jenis penugasannya. Nah, yang pertama ada occurrence, yaitu memeriksa apakah penjualan yang tercatat adalah untuk pengiriman barang bukan kepada pelanggan fiktif. Kemudian ada kelengkapan, yaitu memeriksa apakah transaksi penjualan yang ada telah dicatat. Kemudian untuk ketetapannya, yaitu memeriksa apakah penjualan yang dicatat adalah untuk sejumlah barang yang telah dikirimkan dan telah ditagihkan dan dicatat dengan benar. Kemudian yang terakhir ada timing atau waktu, yaitu memeriksa apakah transaksi penjualan telah dicatat pada tanggal yang benar. Kemudian untuk soal nomor 4, yang dimaksud dengan manajemen letter yaitu merupakan surat yang dibuat oleh kantor akuntan publik atau KAP yang merupakan suatu alat komunikasi antara kantor akuntan publik dengan manajemen perusahaan yang akan diaudit mengenai pengendalian internal, kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam pengendalian internal perusahaan. Kemudian untuk soal nomor 5 yaitu proses pengendalian internal sampai dengan penyelesaian audit adalah suatu proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, manajemen dan personelnya yang dibuat untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian 3 golongan tujuan, yaitu keandalan laporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, dan juga kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Yang dimana pengendalian internal ini dilakukan dengan 5 komponen yang saling terkait, yaitu lingkup pengendalian, penaksiran risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Kemudian untuk soal selanjutnya yaitu contoh dari jasa yang diberikan KAP. Yang pertama ada jasa atestasi, yaitu pemeriksaan laporan keuangan, kemudian ada audit umum atas laporan keuangan, dan jasa non-atestasinya yaitu jasa perpajakan yang meliputi pengisian surat laporan pajak dan perencanaan pajak. Kemudian untuk soal selanjutnya yaitu jenis-jenis audit, yaitu ada audit keuangan, audit operasi, audit ketaatan, audit investigatif, yaitu audit keuangan bertujuan untuk mengaudit terhadap laporan keuangan perusahaan atau organisasi yang nantinya akan menghasilkan opini pihak ketiga mengenai akurasi dan kelengkapan laporan-laporan tersebut. Kemudian ada audit operasi, yaitu pengajian atas setiap bagian organisasi terhadap prosedur operasi standar, metode yang diterapkan suatu organisasi dengan tujuan mengevaluasi, mengefisiensi, efektif, dan keekonomisannya. Kemudian audit ketaatan, yaitu proses kerja yang menentukan apakah pihak perusahaan yang diaudit telah melakukan prosedur atau standar aturan tertentu yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Kemudian ada audit yang terakhir yaitu investigatif, yaitu serangkaian kegiatan mengenai mengidentifikasi, menguji secara detail informasi dan fakta-fakta yang ada untuk mengungkapkan kejadian yang sebenarnya dalam rangka pembuktian untuk mendukung proses hukum atau suatu entitas. Kemudian tahap untuk mengenai audit umum yaitu
Audit umum itu sendiri yaitu suatu audit yang pemeriksaannya atas laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP dengan tujuan untuk mendapatkan mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Yang di mana audit umum ini mempunyai 4 tahap. Yang pertama ada perikatan audit, yaitu dilakukan sebelum audit dilaksanakan antara pihak auditor dan perusahaan. Kemudian ada perencanaan. Auditor harus membuat perencanaan dengan melakukan riset untuk memahami bisnis dan industri perusahaan serta menentukan risiko audit dengan membuat satu perencanaan yang benar dan tepat. Kemudian ada pelaksanaan uji audit, yaitu seorang auditor harus melakukan pengujian pengendalian dan uji substantif dilakukan dengan mempelajari data dan informasi bisnis perusahaan yang akan diaudit. Serta ada yang terakhir pelaksanaan audit, yaitu merupakan tahap akhir yang dilakukan oleh seorang auditor, yaitu melaporkan hasil audit yang di dalamnya terdapat lingkup audit, objek audit, hasil audit, serta rekomendasi yang harus diberikan jika terdapat kekurangan. Nah, untuk selanjutnya, kode etik akuntan itu merupakan suatu pedoman yang diberikan oleh pihak yang berwenang untuk dilaksanakan oleh para anggotanya dalam melaksanakan tugasnya sebagai auditor agar dapat bertanggung jawab dan objektif. Nah, karena setiap profesi yang memberikan jasa dari pengetahuan dan keahlian pada pihak klien harus memiliki rasa tanggung jawab dan pada pihak-pihak yang dipengaruhi oleh jasanya. Kemudian soal yang terakhir yaitu standar apa yang dipakai oleh audit umum. Terdapat 3 standar yang harus dipakai oleh audit umum. Yang pertama, audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor dalam semua hal yang ada hubungan dengan perkataan independen dan sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Dan yang terakhir, dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan audit wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaian materi ataupun penyampaian kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.